Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alawi Sujana. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab Bet 1 pada LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar pada kelas 8 di SMP Nurul Hikmah Cibinong, Kabupaten Bogor. Bagaimana proses praktek mengajarnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam pelajaran apa ya? Iya. Oke, anak bapak semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, ya, di hari ini alhamdulillah bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 semester kedua ya. Di sini Bapak sampaikan, ayo sama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran kita mulai. Silakan dipimpin. Duduk yang rapi. Siap. Siap, doa dimulai. Baiklah, anak bapak semuanya, ya, sebelum ini bapak akan absen terlebih dahulu supaya bisa tahu hari ini ada yang masuk dan ada yang tidak masuk. Arya, ada Pak. Arya Dwi, Ada Pak. Bima Nugraha, Arsya Putri, Dede Royadi, Ada Pak. Zikrullah, Ada Pak. Fadil Rizki, Fahri Ahmad, Ada Pak. Ria, Habibi, Habibi atau Habibi Pak? Oh, Hanifah, Hanifah, Marceli, Al-Ghifari, Pak. Muhammad Ahmad. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin melihat, Bapak ingin mendengar tentang curhatan kalian. Saya tahu, ya, sebelum pembelajaran kita mulai, kalian ingin curhat tentang apa saja, ya, tentang masalah kalian, tentang pembelajaran, atau tentang yang kehidupan fenomenal yang ada di lingkungan kita semuanya. Mungkin di sini ada yang mau bertanya, ya, silakan. Siapa namanya? Marceli, Pak. Marceli, ada yang bertanyakan Marceli? Saya ingin bertanya bagaimana cara mengelakkan seni tidur di malam hari karena saya suka kesiangan di pagi hari, Pak. Oke, ya. Di sini ada teman kita yang bernama Marceli. Ya, dia punya masalah bagaimana menghilangkan sifat atau kebiasaan sulit tidur di malam hari, ya, sehingga bangun di sekolahnya suka kesiangan, ya. Pertama, ya, usahakan kalian punya rutinitas yang aktual
sebelum kalian melakukan tidur. Dalam arti kata gini ya, usahakan kalian tuh baru punya kamar sendiri ya rata-rata ya. Ya, punya kamar sendiri. Nah, kamar kalian itu diusahakan pertama bersih, disapu dan dipel, kemudian diberikan wangi-wangian, aroma-aroma terapi ya, sehingga apa? Kalian nyaman. Yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak masih susah tidur juga, jauhkan diri kita dari yang namanya handphone. Karena survei membuktikan ya, sinyal handphone, orang yang biasa tertidur dengan menggunakan handphone, di sampingnya ada handphone, itu sinyalnya itu akan merusak ya, merusak saraf. Sehingga apa? Sehingga kesulitan untuk tidur ya, sehingga kalian yang biasanya kalau pakai handphone itu sampai tertidur sendiri ya. Nah, itulah kebiasaan yang tidak baik. Nah, usahakan. Nah, yang ketiga, untuk menghindari susah tidur itu ya, usahakan kalau memang itu mandinya, kalau kalian mandi menggunakan air hangat, yaitu akan membuat relaksasi kalian, sehingga insya Allah ya tidur juga akan berjalan dengan baik. Nah, kalau bagi yang muslim ya, biasakan sebelum tidur membaca doa atau berzikir terlebih dahulu ya, sehingga apa, lama-lama ya, dengan banyaknya membaca doa atau mengaji ya sebelum tidur, maka akan ngantuk biasanya ya, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir, gunakan alarm ya, alarm yang kalian setting ya, di alarm kalian setting sehingga kalian tidurnya tidak kesiangan ya. Jadi itu ya, pertama ya, usahakan kamarnya bersih ya, diberikan wangi-wangi ya, ya. Usahakan kegiatan rutin kalian sebelum tidur ya, kalian mengaji atau membaca Al-Qur'an, berzikir, kemudian lama-lama akan tertidur. Dan yang terakhir adalah memasang alarm ya, sehingga bangunnya nggak kesiangan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Di minggu kemarin kita membahas tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, ada berapa Rasul yang wajib kita imani? 25 ya, 25. Dan dari 25 ini ada yang namanya Anbiya wal Mursalin ya, nabi penutup. Nabi siapa? Nabi Muhammad ya. Setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi-nabi lagi ya. Kalau ada yang ngaku seandainya ada yang namanya sultan mengaku nabi ya, nabi sultan ya, jadi berarti bohong ya, tidak ada nabi lagi ya. Seandainya kayak kemarin rame di kita, ada orang ngaku di Indonesia hebat ya, ada orang ngaku nabi dan bahkan ada orang ngaku malaikat ya, ini bahaya ya. Jadi setelah Nabi Muhammad sudah meninggal ya, sudah tidak ada, maka tidak ada nabi-nabi lagi selain Nabi Muhammad. Di antara 25 nabi ini ya, ada nabi yang bergerak namanya ulul azmi. Ulul azmi datang Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah yang nabi yang wajib diimani oleh setiap muslim, dan ini wajib ya, beriman kepada nabi-nabi Allah termasuk dalam rukun apa? Rukun iman ada berapa? Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada yang ketiga, yang keempat, yang kelima, beriman kepada teman yang berbeda agama. Jadi nggak boleh bikin blok-blokan ya, misalnya blok muslim, blok non muslim, nggak boleh. Jadi semuanya ya harus saling menghargai ya, tidak boleh ada yang mempunyai sikap atau hal yang buruk pada sikap toleransi. Jadi toleransi adalah sikap saling menghargai satu sama lain ya, sehingga apa? Sehingga di antara kita tidak ada yang namanya saling membenci satu sama lain ya. Jadi sikap saling menghargai ini sangat sakral di antara kita semuanya. Baik anak-anak bapak semuanya, dari sini mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan bertanya masalah toleransi.
memahami dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai dengan kesenangannya, serta melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dalam bekerjasama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Ada bersikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender antara lain sebagai berikut: tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam pertemuan, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, serta tolong-menolong tanpa membiarkan kericuan. Sebelumnya, demikian ini jangan lupa like, subscribe, atau sumber belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, ya. Tadi kita sudah sama-sama melihat apa itu toleransi, ya, dari video yang kita lihat ini. Nah, di sini, ya, bahwasanya sikap toleransi itu, ya, Bapak akan jabarkan kembali kepada kalian bahwa sikap toleransi itu adalah sikap saling menghargai. Ya, apa yang dihargai oleh kita? Pertama adalah, ya, menghargai teman, ya, yang berbeda dengan kita, baik itu agama, suku, dan bahasa. Kita jangan gampang marah apabila, contoh begini, Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku. Ya, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada juga orang Batak, dan orang Sulawesi. Nah, mereka itu karakternya berbeda-beda. Ya, mungkin kalau orang Jawa biasa dikenal dengan, ya, bahasanya yang lemah gemulai. Biasa orang Jawa mana biasanya? Dari Solo. Ada apa mas? Mau makan mas? Ya. Nah, tapi kalau ada juga teman kalian punya teman yang memang dia dari Medan atau dari Makassar, dari Sulawesi, yang memang ngomongnya memang keras, tapi bukan marah, tapi adalah kebiasaan atau logatnya. Ya, jadi sikap toleransi juga harus kita junjung tinggi. Juga dengan kalau kita punya teman yang berbeda agama, ya, lalu bagaimana Pak kalau kita punya teman yang beda agama, dia bukan Muslim, ya, tetap harus kita, ya, hargai dan hormati. Nggak boleh kita saling menghina, menyebut kelemahan orang lain, atau kita punya teman yang berbeda dengan kita. Contohnya ada teman kita yang kurang beruntung, dan arti kata badannya, kulitnya hitam, ya, kulitnya hitam, pendek, kita panggil dengan semau kita, hitam, nggak boleh, ya, pendek, nggak boleh. Atau ada teman kita yang memang kodratnya seperti itu, jadi kita harus saling menghargai. Itulah makna daripada toleransi. Jadi toleransi adalah sikap saling menghargai satu sama lain, ya, sehingga apa? Sehingga di antara kita tidak ada yang namanya saling membenci satu sama lain, ya. Jadi sikap saling menghargai ini sangat sakral di antara kita semuanya. Baik, anak-anak Bapak semuanya, dari sini mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan bertanya masalah toleransi. Kalau nggak ada yang mau nanya, Bapak yang mau nanya, ya. Kamu siapa namamu? Bapak mau nanya, apa sih sikap toleransi itu? Sikap toleransi adalah sikap yang saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan, pendapat, dan tindakan. Kasih tepuk tangan buat temennya dong. Siapa namanya? Riken. Sebutkan sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat itu apa aja?
Ya, berteman dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku atau ras dan tidak mengganggu ibadah orang lain. Itu adalah sikap toleransi. Tadi yang ketiga siapa ya? Sembilan 9173. Ayo, kerjain. Nih, langsung ada nilainya. Nah nih, lihat juara 1, juara 2 nih. dulu masuknya. Pak Kerinci Kiwir, kewer-kewer, siapa kewer? Bukan, Mak. Ngapain sih ke bawah? Nah, jelas. Putra. Udah selesai. Aduh, salah pencet. Ayo 10 pertama ini dijajanin es. Bener deh. Kan dia ke kepala lagi. Oke, enggak. Bawa. Yo, peringkat terakhir ada di daripada toleransi. Ya, bahkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surah Al-Kafirun. Silakan yang membawa handphone silakan dibuka surah Al-Kafirun. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai di sini, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.